sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh religiusitas kenakalan remaja. Perkenalkan, saya Dewi Oktaviana Dewi dengan NIM 23020674123. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kenakalan remaja itu. Kenakalan remaja merupakan permasalahan yang hampir setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Kenakalan remaja sebagai perbuatan kejahatan, pelanggaran norma-norma atau peraturan-peraturan yang bersifat melawan hukum, antisosial, antisusila, dan menyalahi norma-norma lainnya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh para remaja seperti merokok, berkata jorok, mencuri, merusak, kabur dari rumah, indisipliner di sekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi, dan kebut-kebutan di jalan. Selanjutnya ada juga pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, dan pemakaian obat-obatan terlarang seperti narkotika atau berbagai hal lainnya. Seperti yang sudah diberitakan di media-media massa. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan indikator kenakalan remaja. Bisa dilihat di sini yang paling rendah yaitu terlambat, selanjutnya tidak taat pada peraturan. Sedangkan yang paling tinggi yaitu merokok. Bisa diketahui bahwa saat ini banyak anak yang di bawah usia remaja yang sudah mengonsumsi rokok. Contohnya anak SD yang sudah membeli rokok, atau di kampung-kampung seperti membeli rokok di toko kelontong yang eceran tersebut sudah banyak, atau membeli di gerai-gerai terdekat. Tidak hanya orang dewasa, tidak hanya remaja, tapi anak di bawah umur saat ini sudah mengonsumsi rokok tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kenakalan remaja, dan kedua, seberapa besar sih sumbangan efektif religiusitas terhadap kenakalan remaja. Selanjutnya, penyebab kenakalan remaja yang pertama, kurangnya mendapat perhatian, seperti perhatian dari orang tua, perhatian dari kerabat, teman, perhatian jika masih sekolah, kurangnya mendapat perhatian dari guru, kurangnya mendapat perhatian dari lingkungan. Yang kedua yaitu kebutuhan fisik dan psikis tidak terpenuhi. Yang ketiga, kenakalan yang dilakukan disebabkan karena lemahnya tingkat pemahaman agama dalam diri siswa tersebut. Sehingga dalam berperilaku siswa kerap kali tidak dapat mengendalikan emosinya. Jadi kurangnya religiusitas menjadikan siswa tidak mempunyai pedoman hidup, tidak mempunyai tata tertib dalam hidupnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang remaja yang kerap melakukan tindakan kenakalan disebabkan karena remaja kurang memiliki pengalaman tentang ajaran-ajaran agamanya dan kurangnya keyakinan yang kuat pada diri mereka akan keberadaan Tuhan, sehingga perilaku yang dimunculkan tidak pernah disesuaikan dengan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, yang sudah dilarang oleh agama sudah pasti hal tersebut baik. Tidak mungkin agama melarang untuk keburukan diri. Pasti jika kita mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan, kita terhindar dari masalah-masalah yang buruk, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Selanjutnya, kenakalan remaja juga bisa dipengaruhi oleh religiusitas remaja. Diasumsikan jika remaja memiliki religiusitas rendah, maka tingkat kenakalannya tinggi. Artinya dalam berperilaku tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, dan sebaliknya, semakin tinggi religiusitas maka semakin rendah tingkat kenakalan
pada remaja artinya dalam berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, karena ia memandang agama sebagai tujuan utama hidupnya. Jadi di sini jika kita mempunyai religiusitas yang tinggi, maka perilaku kita akan sesuai dengan ajaran agama karena mempunyai norma-norma, mempunyai tata krama dalam agama tersebut, berpedoman gitu. Kalau kita religiusitasnya rendah, jadi kita nggak punya pedoman sesuai dengan apa yang kita miliki gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan penanganan dari kenakalan remaja. Yang pertama yaitu salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kenakalan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian siswa dengan diterapkannya suatu program, yaitu program yang berupa peningkatan religiusitas, seperti adanya kajian-kajian atau adanya sholat berjamaah. Yang kedua, menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dengan mengadakan hukuman, jadi agar remaja tersebut mendapatkan efek jera dari tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, rehabilitas, adanya motivasi dari keluarga, teman, dan orang sekitar. Selanjutnya di sini saya akan menunjukkan gambaran religiusitas. Yang pertama yaitu dari pengalaman. Selanjutnya yang kedua dari praktek agama, keyakinan, hingga pengamalan. Selanjutnya bahwa tingkat religiusitas pada diri remaja akan berpengaruh terhadap perilakunya. Jika kita mempunyai religiusitas yang tinggi, pastikan kita mempunyai ketakutan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Kita tahu akibatnya jika kita melakukan hal tersebut. Apabila remaja memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka mereka akan menunjukkan perilaku ke arah hidup yang religius pula, seperti gemar mengaji, tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama. Sebaliknya, remaja yang memiliki religiusitas yang rendah, mereka akan menunjukkan perilaku ke arah hidup yang jauh dari religiusitas, seperti melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu pembunuhan atau hal-hal yang lainnya. Kesimpulannya, di sini diharapkan para siswa mampu membentengi diri mereka dari perilaku kenakalan remaja dengan meningkatkan religiusitasnya dengan cara meningkatkan menaati norma-norma yang berlaku, yaitu seperti tidak melakukan hal-hal yang tercela ya. Terus meningkatkan frekuensi ibadah dengan melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid, melakukan kajian-kajian. Seperti saat ini kan sudah banyak kajian-kajian yang dilakukannya tidak harus hadir di dalam forum tersebut, bisa dilakukan secara online, jadi kita hanya mendengarkan. Selanjutnya, meningkatkan penghayatan terhadap agama dan selalu bersikap sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi kita diharuskan mulai dari remaja, tidak harus remaja, diharuskan mulai dari kita mengerti ya, diharuskan untuk memiliki sikap yang taat pada agama, taat beribadah, dan melakukan hal-hal yang religius, sehingga apapun yang kita lakukan pasti hal tersebut adalah hal yang tidak mengarah pada kejahatan, tidak mengarah pada perbuatan-perbuatan yang dilarang pada agama. Karena jika kita mempunyai religiusitas yang tinggi dan mendekatkan diri pada Tuhan, maka kita akan mempunyai keterbatasan diri secara otomatis untuk melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang dilarang oleh agama.
karena kita tahu jika kita melakukan hal tersebut maka akibatnya akan bagaimana. Jika kita tidak melakukan hal tersebut maka kita juga mempunyai manfaat pada diri kita sendiri. Sekian presentasi saya tentang pengaruh religiusitas kenakalan remaja. Terima kasih.